Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Dan tetap semangat untuk belajar darinya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada sebuah gambar dan cerita. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti saja? Saat malas, tidak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Nah, di sini ada sebuah pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, di sini ada isi atau makna dan amanat pantun. Berdasarkan usia, pantun anak-anak, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang, ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat hati senang. Nah, isi atau makna pantun anak-anak ini adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Nah, amanatnya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Nah, untuk pantun orang tua, orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya, jikalah boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Nah, isi atau makna, keinginan seseorang untuk berkenalan. Kalau amanatnya berarti saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Nah, di sini ada sebuah pantun. Nah, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, di sini kalian tuliskan isi ciri-ciri pantun di atas. Misal bersajak ABAB, ini bersajak AR. Nah, identifikasi sampirannya. Sampiran itu yang baris pertama dan kedua itu namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat namanya isi. Nah, tuliskan amanatnya, lalu buat sebuah pantun. Lalu identifikasi ciri-cirinya. Nah, kalian buat sebuah pantun, terus di sini tuliskan ciri-cirinya. Nah, selanjutnya, Dayu, Edo, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Nah, ini merupakan hasil wawancaranya. Mari kita baca. Nah, Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuat usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh dari wawancara yang dilakukan oleh Edo, Dayu, dan Lina. Nah, Pak Damar ini merupakan usaha sandal dan memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Berarti ini usaha Pak Damar untuk membangunkan atau membangkitkan
taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, sehingga bisa membuat usahanya sendiri. Nah, beberapa tenaga kerja telah membuka usahanya sendiri. Nah, itu merupakan salah satu pembangunan sosial yang dilakukan oleh Padamar. Nah, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bahasa. Nah, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, bahasa Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada tugasnya di halaman 67 sampai 68. Nah, kalian tuliskan identifikasi dari hasil wawancara ini. Nah, selanjutnya ada di sini gambar pemilihan umum ketua RW. Nah, sore itu dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Nah, apa yang kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel di bawah ini. Nah, kalian tuliskan peranku. Apa saja yang dilakukan ketika ada pemilihan. Ini peran yang dilakukan oleh Dayu. Nah, kalian menurut pendapat kalian apa yang kalian akan lakukan? Nah, tuliskan di tabel ini. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Nah, di Indonesia biasanya untuk mengambil keputusan bersama biasanya di Indonesia itu melakukan musyawarah. Nah, apabila tidak ada kesepakatan, tidak mencapai kesepakatan tujuan musyawarah, dapat dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Nah, di sini ada ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Nah, di sini ada laporan singkat Dayu. Nah, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak tercapai mufakat, dapat dilakukan voting atau pemungutan suara. Nah, bagaimana di sini ada berlatih. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasanya dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Dijelaskan di sini. Apa saja masalah yang dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Apa saja masalah dalam masyarakat? Misalnya apa? Nah, tuliskan di sini. Boleh bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana cara melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, di sini tuliskan. Sebagai siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, tuliskan di sini. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang belum dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.